Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhuna, berkata guru kami, wal aujahu khilafuhu, dan kaul yang lebih mu'tamad, kaul yang lebih penting adalah khilafuhu, kebalikannya. Ini kembali ke atas sedikit. Kadza law kanat fihi aksarun minha fil masjidi. Ya. Jadi kalau ditemukan di masjid itu lebih banyak jamaahnya, maka afdolnya berjamaah di masjid. Tapi kalau di rumah jamaah juga banyak, maka afdol pula berjamaah di rumah. Nah, ini yang dimaksud dengan kaul yang aujah, ya. Artinya boleh berjamaah di rumah manakala ya orangnya banyak. Tentu sama-sama banyak ya lebih afdal di masjid. Walau ta'aradat, dan jika berlawanan, yaitu kaul al-Imam al-Adra'i, fadilatus sholati, tentang keutamaan sholat fil masjidi, di masjid, wal huduru kharijahu, tetapi hadirnya berjamaah di luar masjid, quddima, maka didahulukan, fima yadharu, fima terhadap apa-apa, yakni terhadap kaul, pendapat yadharu yang nampak. Li'annal fadilata, karena bahwasanya keutamaan dalam sholat berjamaah itu al-muta'alliqatu bidzatil ibadati, yaitu berkaitan dengan zatnya ibadah, dengan keadaan ibadahnya. Aula, lebih utama, minal fadilati, daripada keutamaan al-muta'alliqati, yang berkaitan bimakaniha au zamaniha, dengan tempatnya atau waktunya. Wal muta'alliqatu, dan keutamaan berjamaah yang berkaitan bizamaniha, terhadap zamannya, terhadap waktunya, aula, lebih utama, minal muta'alliqati, daripada sholat berjamaah yang berkaitan bimakaniha, atas tempatnya. Jadi ini tentang fadilah sholat berjamaah. Apakah kita hadir ke masjid atau kita di rumah? Yang lalu, kalau pendapat Imam Abu Hanifah bahwa orang laki-laki wajibnya sholat berjamaah di masjid atau di tempat sholat yang sudah disediakan, hukumnya adalah wajib. Tetapi bagi Imam Syafi'i, bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Nah, kalau dihukumi wajib, berarti kita kalau sholat di rumah sekalipun berjamaah, berarti tetap dosa, ya, tetap dosa. Walaupun berjamaah, sah apa tidak sholatnya? Sah menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, sholat berjamaah di masjid afdol. Kemudian misalnya sholat berjamaah di rumah afdol ketimbang sholat sendiri. Itu. Nah, dijelaskan di sini, lau ta'arradat fadilatus sholati. Sekarang kalau ada berlawanan, ini pendapat Imam Al-Adra'i, orang datang ke masjid tapi kebagiannya di luar masjid.
mungkin karena telat jadi sudah penuh di dalam masjid, akhirnya di luar. Itu lebih baik di mana? Jamaah di masjid sekalipun di luar masjid, atau jamaah di rumah? Di masjid ya. Nih coba syarahnya nih. Ini saya baca berulang-ulang nih biar pahamnya nggak keliru. Walau ta'aradat fadilatus sholati fil masjid wal khuduru kharijaha al mubadiru minas siyaqi annal murada minal huduri hudurul jamaah kharijal masjid. Yang dimaksud hadir ke masjid adalah hadir untuk sholat berjamaah, tapi kebagiannya di luar masjid. Fayakunul makna ta'aradat fadilatul masjid hudurul jama'ati kharijaha. Maka maknanya ta'aradat, berlawanan ya. Dia datang jamaah ke masjid tapi dapatnya di luar. Fa inna shalla fil masjidi takunu min ghairi jama'atin. Karena sholat di masjid memungkinkan tidak sholat berjamaah karena dapatnya di luar masjid. Kalau dapat di luar masjid tetap berjamaah, itu nggak ada persoalan. Kita datang ke masjid, masjid udah bubar sholat, udah dikunci, ya, sholatnya di pinggir masjid atau di teras masjid. Lalu bagaimana? Lakinnahu yahuru fadilatul masjid. Dia tetap memperoleh keutamaan hadir ke masjid. Wa in shalla kharijahu, sekalipun sholatnya di luar masjid. Yahuzu, bukan yahulu ya, bukan yahuru, yahuzu, haza yahuzu. Wa in shalla kharijahu yahuzu fadilatul jama'ati. Sholat di luar, dia misalnya ada temannya, maka masih mendapatkan pahala berjalan ke masjid dan berjamaah di masjid sekalipun terlambat ya. Walakinnahu tafawwutuhu fadilatul masjid, tetapi dia tertinggal ya, orang itu tertinggal pada keutamaan berangkat ke masjid karena sudah terlambat. Fal muqaddamu hudurul jama'ati, maka yang bagus itu adalah awal mendahulukan hadir ke masjid untuk jamaah. Nah sekarang misalnya dia datang ke masjid sudah nggak ada orang berjamaah, sementara kalau di rumah dia bisa berjamaah, afdol mana? Nah ini kaitannya dengan al-muta'alliqah bimakanin wa zamanin, terkait dengan tempat dan waktu. Kalau berangkat ke masjid karena masjidnya jauh, berarti waktunya semakin tertinggal dari awal waktu sholat. Sementara dia di rumah berarti lebih cepat ya, lebih cepat mendahulukan pekerjaan sholat dari waktunya, lalu kemudian masih mendapati sholat berjamaah. Maka yang seperti itu ya, lebih afdol sekalipun sholat di rumah karena dia berjamaah, dan dari segi zaman, dari segi waktu dia lebih awal ketimbang berangkat ke masjid tapi terlambat. Wa tusannu, dan disunatkan ya, itu selesai ya tadi ya. Jadi kita datang ke masjid
masih kebagian jamaah sekalipun di luar afdol, karena masih ketemu dengan kelompok jamaah yang besar. Tapi kalau sendirian sementara di rumah bisa berjamaah, lebih afdol di rumah. Cuman nggak dapat kemuliaan jalan ke masjid, tapi dapat keutamaan berjamaah. Karena ada keterangan hadis begini, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatin wahdahu. Salatnya seseorang dengan seorang yang lain, adanya imam sama makmum satu orang, lebih baik daripada salat sendiri. Wa salatul rajuli wa salatu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli. Ya, salat berdua ya, lebih baik daripada salat sendiri. Salat bertiga lebih baik daripada salat berdua. Wa ma kana aktsara fa huwa ahabba ila Allah taala. Maka ketika lebih banyak dalam jamaahnya, itu lebih dicintai oleh Allah. Makanya begini, kita datang berdua atau bertiga mau sholat maghrib nih di musola, imam sudah tahiyat akhir, sebaiknya ikut jamaah yang banyak sekalipun sudah tahiyat akhir, atau jamaah bertiga? Iya, tetap ikut rombongan yang banyak. Iya, sekalipun dia bisa berjamaah bertiga. Karena apa? Kalah utama dengan jamaah yang banyak, sekalipun sudah tidak kebagian rokaatnya imam, kecuali imam udah salam ya, itu udah lain hal. Imam sudah salam, makmum sudah salam, ada makmum yang masbuk satu orang ya. Terus kita datang 2 orang ngikutin ini makmum yang tersisa satu sendirian, atau bikin jamaah berdua? Ikut imam, ikut makmum yang tinggal tersisa satu tadi ya, karena dia masih menyambung kepada jamaah yang banyak, begitu. Iya, sambung menyambung ya. Jadi sekalipun berdua, udah langsung aja ngikut dia lah. Terus itu kan dia niatnya makmum. Ketika kita makmumin berarti berubah niat jadi imam. Selain sholat Jumat dan sholat Id, imam tidak mesti niat menjadi imam. Masih ingat? Ya. Ya. Selain sholat Jumat dan sholat Id, seorang imam, seorang yang sholat sendiri atau berada di depan sebagai imam, tidak mesti niat imaman. Tapi kalau kita sebagai makmum harus niat makmuman. Nah, ini pegangan kita ini. Jadi kalau supir ya supir aja ya. Tapi kalau orang mau ngikut supir, berarti dia harus berhentiin, Pak supir ya, numpang ngikut. Kalau enggak ditinggal sama supir ya. Ibaratnya seperti itu. Kecuali sholat Jumat atau sholat Id, itu imam harus niat imaman. Nah, ada penjelasan begini, seorang makmum tidak boleh niat menjadi imam. Seorang makmum tidak boleh niat menjadi imam. Ini kalau sama-sama makmum. Contoh, saya sama Pak Najib belakangan. Sini maghrib sudah 2 rakaat, berarti saya ikut 1 rakaatnya imam, sehingga tersisa sholat saya 2 rakaat. Begitu imam salam, jamaah yang lain salam, maka kita meneruskan sholat masing-masing. Tapi kalau Pak Najib mundur bermakmum kepada saya, berarti beliau bermakmum kepada 2 imam. Paham? Ya. Jadi kita nggak usah mundur.
Mentang-mentang tinggal berdua, sholatnya bareng tadi awalnya, terus satunya mundur, nggak usah. Lah kalau ada makmum lain yang datang makmum, biarin dia pilih. Ya. Saya sama Pak Najib, ini tinggal berdua ini. Nah makmum mau pilih yang mana? Nah, makmum itu mengambil yang di depannya sebagai imam, mengambil posisi sebelah kanan dari imam. Maka kalau saya jejer dengan beliau, saya di sebelah kanan, berarti orang makmum dia ngikutin saya. Itu. Nggak usah nyolek. Ya, ini imamnya dua ini. Saya harus pilih satu, saya colek nih. Iya, yang dicolek nggak tahu ilmu. Nengok dia, ngapain lu nyolek gua? Makmum aja. Nah, ini rusak semua kalau begini. Ya. Nah. Kalau dia makmum sendirian ya mepet sama kita yang di depan gitu. Langsung mepet, maka pasti mengambilnya imam yang posisinya di kanan supaya dia ngambil sunnah sedikit sebelah kanan dari imam. Waduh, ini imamnya ada dua nih, tapi yang fasih di sebelah kiri nih, ya, yang nggak fasih sebelah kanan. Masa saya milihnya yang nggak fasih, bagaimana ini? Kan dua-duanya udah dijamin sama imam yang sebelumnya. Nah, sudah nggak usah pilih imam lagi di situ. Ngambil afdolnya dalam berjamaah. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Ya. Wa tusannu, dan disunatkan i'adatul maktubati, mengulangi sholat fardu, bisyarti, dengan syarat antakuna fil wakti, apabila masih berada di waktunya. Wa alla tuzada, dan tidak boleh menambahkan fi i'adatiha, dalam mengulangi salat fardu yang berjamaah tadi, ala marratin, melebihi dari satu kali. Nah, ini keterangan lain. Sunnah bagi kita mengulang salat fardu, mengambil afdol kalau waktunya masih ada. Misal, saya sholat duhur sendiri, udah rapi, salam kanan, salam kiri, ada dua orang datang mau sholat duhur, kita ngikut sholat lagi. Nah itu namanya kesunahan. Ya. Saya sholat duhur sendiri, udah selesai, tiba-tiba dua orang datang. Nah, kalau kita baru mau sholat, lihat orang lagi wudhu berdua, sebaiknya nunggu, ya, nunggu supaya berjamaahnya bersama-sama. Tapi kalau misalnya nggak ada suara-suara orang wudhu, kita sholat udah selesai, ada orang datang berdua sholat berjamaah, maka kita disunatkan i'adah sholatul maktubah, mengulang sholat fardu kita, ikut berjamaah, selesai kita mundur, nempel sama dia berdua, jadi bertiga. Itu syaratnya antakuna fil waktu, kalau waktunya masih longgar. Kemudian udah selesai, ada lagi orang datang sholat sendirian. Saya kesian sama dia, saya mau jamaah lagi sama dia. Berarti 3 kali. Itu berarti menambahkan dalam i'adah melebihi dari satu kali, maka tidak diperkenankan. Ya. Jadi kalau ada orang datang sendirian, kita sudah nempel berjamaah dengan orang yang berdua, ya sudah, ya, biarin dia, ya kali aja ntar ada orang lain yang datang. Nah inilah kaifiyah tata cara kita. Maka di masjid di mana tempat keramaian, orang sedang sholat berjamaah, lalu kemudian ada juga kelompok lain sholat berjamaah, maka kalau kita baru selesai wudhu, kalau kita mau ngikut, ikutilah jamaah yang lebih banyak dan jamaah yang lebih dulu melaksanakan sholat. Biasanya kan begitu, rest area misalnya, atau di masjid pasar, kita kan kadang suka lihat
sini berjamaah berdua, sono berjamaah bertiga, sono berjamaah lagi berempat gitu ya. Jadi rame. Nah itu sebetulnya sekalipun tidak haram, tapi itu namanya su'ul adab, ya. Buruk tata krama dalam sholat berjamaah, seolah tidak percaya dengan rombongan yang lain. Jadi kita lihat dulu mana yang duluan nih. Oh, no udah rakaat ketiga, ini baru 1 rakaat. No jamaahnya banyak, saya kudu ngikut yang sono. Itu. Nah. Walaupun dapatnya 1 rakaat. Iya, karena kata Rasul lebih afdal kelompok yang besar. Ya, pertama, yang kedua duluan dia. Ini belakangan, ya. Ya, jadi tetap kita mengikuti yang duluan. Sekarang Ustaz, ya. Ketika kita lagi jalan-jalan nih, kemudian pas sholat zuhur, jamaah masjid, ini karena ini rombongan jauh atau ziarah, kemudian ayo kita sholat apa namanya? Jamak qashar. Terus ini ada 2 tuh. Itu gimana tuh? Kita sedang perjalanan, ya. Kita mau menjamak mengqashar. Kalau kita datang ke masjid, di situ sedang ada rombongan sholat berjamaah yang punya waktu, maka sholat yang punya waktu kita tamam, ikut rombongan. Misalnya saya mau jamak takdim zuhur sama asar, tapi begitu masuk ke masjid si muadzin baru qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ikut kita. Sholat duhurnya adaan tamam, sempurna, ya. Nanti selesai itu baru kita sholat asar majmu'an bidzuhri jam'at takdimin qasron, boleh begitu, ya. Jadi sholat asarnya mau 2 rakaat aja. Ya, tetap jamak dengan zuhur. Zuhurnya kenapa tamam? Karena ngambil afdol. Jangan kita kan buru-buru ya, udah pojokan sono aja dah, berdua aja, kurang pahala kita gitu. Atau sebaliknya, kita jamak takhir. Kan menjamak itu sholat yang didahulukan adalah sholat yang punya waktu. Misalnya jamak takhir asar, yang didahulukan dikerjakan asar apa zuhur? Asar, karena asar yang punya waktu, begitu. Nah, begitu datang ini lagi sholat asar, kita ikut aja tamam, ya. Makmum mengikutin ramenya sholat tamam. Selesai baru kita mundur sholat duhur, kita menjamak, mau dikosor silahkan, mau tetap tamam silahkan. Jadi pahala berjamaah tamam dan pada posisi jamaah yang besar itulah keafdolan kita. Demikian Ustaz. Ya. Ada lagi? Ya. Kita lagi sholat berjamaah Ustaz. Tiba-tiba ada rakaat terakhir. Tapi imam langsung berdiri ke belakang. Dan saya bertanyakan kalau imam turun balik bawah maka enggak. Kalau misalnya imam mau lanjut tambah 1 rakaat atau gimana Ustaz? Kita makmum sholat duhur atau sholat asar yang rubaiyah, ya, yang 4 rakaat. Pada rakaat keempat mestinya imam itu tahiyat akhir, dia berdiri lagi. Kita kan pasti ngucap subhanallah, spontan kan? Subhanallah. Kalau imam berdirinya belum sempurna, maka boleh duduk kembali, ya. Tapi kalau sudah tegak, sudah Allahu Akbar, sudah sedekap, maka tidak boleh kembali duduk. Kenapa? Sebab al-intiqal min ruknin ila ruknin akhar. Dia sudah berpindah pada posisi yang sempurna dari satu rukun ke rukun berikutnya. Kita sudah subhanallah, ya. Imam belandrang aja berdiri.
Kita jangan kemudian biarin aja bodo amat, yang salah imam, gue tahiyat mah tahiyat aja. Kalau kita mau tahiyat nggak ngikutin imam, maka niatkan kita keluar dari jamaah. Itu ya. Ya, mufaroqah. Ya karena ya, iya imamnya ilmunya belum sampai, jamaahnya belum sampai, artinya imamnya yang ngalah, turun lagi, rusak sholatnya. Ya, jadi kalau imam sudah tegak, ya sudah, makmum ngikut, sekalipun makmum tahu bahwa ini rakaat kelima. Nanti baru sujud sahwi. Begitu kaifiahnya. Jadi imam disubhanallahi karena dia tahu tentang rukun sholat. Biar kata makmum bilang subhanallah 10 kali, ya saya tetap aja berdiri, karena nggak mungkin duduk kembali. Nah, makmum ngalah, ya. Jangan mangkreng, bodo amat, gue salam duluan dah. Prakteknya imam turun, ya mungkin karena imamnya belum ngerti ya ilmunya, makmumnya juga merasa diri bener. Itu ya, kadang-kadang begitu. Sendirian lupa rakaat, nggak ada yang ngingetin kan? Iya, ya udah, orang nggak ada yang ngingetin. Ya zuhur 5 rakaat, ya udah sampai salam selesai. Oh, kita sudah berdiri baru ingat, ya Allah, ini rakaat kelima. Ya terusin, lanjut sujud sahwi. Iya. Ya. Kalau udah ngangkat tangan, udah sedekap, mau turun lagi, berarti merusak rukun, karena sudah berpindah pada rukun yang lain. Itu yang kita pahami begitu. Batal, ya batal. Kalau rusak ya batal. Nah, maka ya disinilah perlunya kita ngaji. Nah, dari mana pelajaran-pelajaran ini kita peroleh? Dari lupanya sholat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah lupa sholat, jumlah rakaat. Itu bukan Rasulullah itu mikirin ya beras naik, bukan, harga beras naik, enggak ya. Tapi lupanya Rasulullah dibikin lupa oleh Allah supaya jadi ilmu. Salat asar baru 3 rakaat udah tahiyat. Iya. Salam kanan, salam kiri. Jemaah, sahabat gerendeng. Tuh, nih Rasulullah salat asar 3 rakaat. Jangan-jangan ada perubahan perintah nih. Begitu Rasul dengar, langsung berdiri lagi, Allahu Akbar. Jamaah ngikutin lagi, Allahu Akbar. Nah, ini kan ilmu. Coba kalau Rasulullah nggak pernah lupa, mau dari mana kita dapat pelajarannya? Ini contohnya seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah pernah 4 rakaat lupa, 3 rakaat salam atau duduk tahiyat akhir, 4 rakaat bangun lagi sampai 5 rakaat. Itu pernah terjadi seperti itu. Baik. Ya. Ikut sujud sahwi. Selama kita masih makmum, maka kita ngikutin gerakannya imam. Kalau nggak ikut, rusak berjamaahnya. Kalau dia sudah ngikut 5 rakaat, ya rusak sholatnya juga. Ya. Karena kan berarti kan dia keluar dari jamaah. Padahal dia tahu, dia mengambil rakaat 5. Kalau imam kan memang nggak tahu. Gitu. Maka ketika imam sujud sahwi, ya kita ikut sujud sahwi. Ya. Selama kita ngikutin imam. Lupa juga sujud sahwi. Ingatnya udah bubar. Ya udah. Orang udah selesai mau diapain? Iya. Ingat nggak waktu saya sholat di Nurul Islam? Iya. Sholat maghrib rakaat pertama, saya duduk tahiyat akhir. Iya. Makanya sekarang saya nggak mau suruh jadi imam maghrib. Kenapa?
di otak ini ilmu yang mau saya bahas ntar ngaji habis maghrib, jadi rokaatnya hilang. Makanya saya sekarang nggak pernah jadi imam maghrib. Sholat maghrib saya nggak mau. Kalau isya oke lah, masih boleh. Lagi dipikir nih, dari rumah kan udah mutolaah gini, ntar apa yang mau dikeluarin nih, gini. Tahiyat awal duduknya tahiyat akhir, ya. Terus salam, ya. Saya nggak dengar kalau ada yang subhanallah. Nggak tahu Pak Jiparno, ada yang subhanallah nggak? Kan beliau juga ada kalau nggak salah. Ya udah, saya salam sampai selesai. Begitu udah selesai, udah zikir apa, ada yang bisikin, Ustaz tadi cuma 2 rakaat. Lah bagaimana, udah bubar ini. Kita sudah pindah pada posisi sholat. Enggak. Nah udah selesai. Iya. Ada yang mengulang sholat lagi sendiri, ya. Kalau makmum melanjutkan sendiri berarti makmum harus keluar dari niat berjamaah. Iya, boleh. Saya niat keluar dari berjamaah karena saya tahu imam salah, dikasih tahu nggak ngerti. Ya. Pernah kejadian, saya makmum sholat zuhur apa asar gitu. Ini imam baru sujud sekali langsung berdiri. Rakaat pertama. Mestinya kan sujud sekali, duduk, sujud lagi baru berdiri. Nggak tahu lagi mikirin apaan, sujud sekali langsung berdiri. Subhanallah, lanjut aja. Wah, ini kan berarti hilang rukun kan? Sujud itu kan rukun. Kalau seperti itu posisinya, 1 rakaat ini dianggap tidak ada. Dia menambahkan 1 rakaat lagi. Tapi saya tahu kapasitas imamnya ini. Ya, kapasitas imamnya tidak begitu paham tentang fikih. Saya dengan 1 orang teman, ya, saya membatalkan sholat, teman membatalkan sholat. Ya. Tapi karena pada posisi yang seperti itu, jadi saya tetap sholat seperti gerakannya itu imam, padahal niatnya sudah masing-masing dalam rangka menjaga perasaan imam. Bener, rakaat keempat udah tahiyat akhir, salam kanan salam kiri, berarti hilang 1 rukun, yaitu i'tidal, bangun dari sujud, kemudian sujud yang kedua hilang. Nah ini kadang-kadang terjadi seperti ini. Makanya kalau mau jadi imam itu kudu punya persiapan betul, ya. Jangan sampai lagi banyak pikiran udah main maju aja jadi imam, ya. Bisa berantakan kita. Apalagi begitu kita jadi imam, di belakang kita ada senior kita. Wah, itu kadang-kadang gemeteran itu. Iya. Ya. Ya, maju jadi imam, nggak taunya guru kita di belakang kita, udah gemeteran, tuh suka lupa itu, grogi itu. Baik, udah ya. Wa alla tuzada fi i'adatiha ala marratin, dan tidak boleh menambahkan dalam mengulangi sholat fardu melebihi dari 1 kali. Khilafan li syaikhi syuyukhina, beda pendapat, yaitu dari guru kami, yaitu Abul Hasan Al-Bakri, Imam Abu Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala. Walau sulliyatil ula jama'atan ma'a akhara walau wahidan, walau sulliyat, dan apabila atau sekalipun dikerjakan itu sholat yang pertama jama'atan, berjamaah, ma'a akhara, kepada orang lain, walau wahidan, atau sendirian, imaman kana au makmuman, baik jadi imam atau jadi makmum, fil ula awis saniyah,
biniyati fardin. Baik itu niatan yang pertama atau niatan yang kedua, itu tetap niat sholat fardu. Begini prakteknya. Saya sholat berjamaah bertiga, saya jadi imam ya. Begitu salam selesai, ada orang sholat sendirian. Ditanya, Pak mau sholat? Iya. Yaudah, kalau begitu saya jadi imam, sampean jamaah di belakang saya. Padahal saya sudah jadi imam tadi sholat. Itu menurut Imam Hasan Al-Bakri boleh. Atau orang itu sholat, padahal kita sudah sholat, lalu kita mundur ke belakang makmum sama dia, sholat lagi, boleh. Nah, artinya apa? Kita sayang sama saudara kita, nambahin pahala saudara kita yang mestinya dapatnya 1 jadi 27 gitu. Fil ula awisaniyah ya. Baik yang pertama maupun yang kedua, biniyati fardin, tetap niat salat fardu. Wa in waqa'at, dan apabila jatuh ya, atau terjadi pada niat yang kedua naflan sunnah, fayanwi, maka boleh berniat itu orang i'adatas sholatil mafrudhati, mengulang sholat yang fardu. Jadi misal begini, saya sholat sunnah dimakmumin sama orang ya, sering itu begitu ya, sering begitu. Nah sholat sunnah kan 2 rakaat, dia sholat fardu kan 4 rakaat misalnya ya. Saya 2 rakaat salam kan. Nah karena orang ini tahu ilmu, dia terusin yang 2 rakaat. Enggak, oh ternyata sampean sunnah ya, ya udah saya batalin dah, enggak begitu iya. Nah kita mundur ke belakang, makmum sama dia, niatnya tetap niat fardu. Yang pertama tadi berarti hitungannya sholat sunnah. Atau 2 kali sholat fardu tadi, maka yang satu dihitung sholat sunnah, yang satu dihitung sholat fardu. Nah kalau sholat fardu yang pertama sendirian kan dia awal waktu, sementara ketika sholat lagi berjamaah berarti kan waktunya tertunda. Nah mana ini yang afdol? Mengambil afdol berjamaah sekalipun waktunya tertunda, sepanjang tertundanya tidak melewati waktu sholat, tidak kehabisan waktu sholat. Itu. Wakhtarul imamu, dan memilih ya, imam siapa tadi ini? Imam Al-Adra'i ya. Ayyanwiyadh dhuhra awil asra masalan, agar niat orang itu niat sholat duhur atau niat sholat asar misalnya, wala yata'arradu lil fardhi, dan tidak dita'arudkan, tidak diperjelas tentang sholat fardu. Wa rajjahahu fir raudhati, dan mentarjih dalam kitab Ar-Raudhah karangan Imam Nawawi, lakin al-awwalu murajjahul aksarina, akan tetapi yang pertama itu kaul yang lebih baik ya, menurut kebanyakan para ulama ya. Jadi misalnya ini bisa jadi kejadiannya adalah orang itu sholat mengqadha ya, sholat mengqadha niat sebut qadha duhur tapi waktunya di asar ya. Terus ada yang makmum ya, padahal qadha duhur, bagaimana dah tuh ya, ya terusin aja ya. Adapun orang itu makmum sampai selesai dia tidak tahu bahwa kita mengqadha duhur, harapannya semoga dapat keuntungan sholat berjamaah.
Nah, kalau makmum ini datangnya dia telat dengan kita, berarti begitu kita salam, dia masih meneruskan rakaat berikutnya. Sementara waktunya adalah waktu sholat asar, maka kita harus ta'arrud liniyatil fardhi, kita harus menjelaskan tentang niat sholat fardu, yaitu fardu sholat asar adaan, bukan qadhaan. Ya. Jadi mula-mula dia makmum sama kita sholat duhur qadha, lalu kemudian begitu kita sholat selesai, kita makmum dia sholat asar adaan. Ya Allah, ini rumit banget nih kitab ya. Ya, kita yang baca aja rada keder, bagaimana yang ngarang ya. Subhanallah. Mana tadi nih? Wal fardu al aula, meniatkan sholat fardu itu lebih utama. Jadi gini, saya sholat fardu, ya. Kemudian kan sholat itu tidak boleh merubah niat. Misalnya nih, saya sholat duhur, waktunya masih panjang, biarin dah, saya qobliyah duhur aja. Ya. Dari niat sholat fardu dirubah menjadi niat sholat sunnah, itu nggak bisa. Ya. Atau niat sholat sunnah qobliyah duhur, tapi sudah janjian sama temen ntar jam 12:30 mau dateng. Wah, kalau pakai qobliyah kelamaan, biarin dah niat qobliyahnya saya rubah niat fardu, nggak bisa. Nah, maka niatkan saja sholat itu sholat fardu. Adapun pada akhirnya sudah diniatkan sholat fardu, lalu kemudian sholat lagi karena untuk keutamaan berjamaah, maka sholat fardunya menjadi dihukumkan sholat sunnah. Salah melafalkan niat nggak apa-apa, tapi kalau salah niat harus diulang. Misalnya dia habis sholat maghribnya pulang dan tidur, jadi balik lagi ke masjid, sholat isya, tapi niatnya masih sholat maghrib. Akhirnya sholat maghrib, kalau salah melafalkan niat nggak apa-apa. Sholat isya niatnya usolli fardul maghribi, itu nggak apa-apa karena melafalkan niat. Tapi wudhunya kita tadi itu niatan wudhunya buat sholat isya, berarti takbiratul ikhramnya niatnya sholat isya, cuman melafalkannya sholat maghrib. Kenapa? Otaknya lagi ngeblank. Itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau niat dalam hatinya sholat maghrib, ternyata sholatnya isya, nggak sah. Kecuali sholat Jumat yang tertinggal rakaat imam. Kita sholat Jumat, datang ke masjid, imam sudah tahiyat akhir. Ikut sholat Jumat apa pulang? Wah, malu nih gue telat, pulang aja dah. Jangan. Niat usolli fardhol Jum'ati, ya. Langsung Allah Akbar, sedekap, ikut dulu tahiyat. Begitu imam salam, kita nerusinnya 4 rakaat. Tuh, karena nggak ketemu rakaatnya imam sholat Jumat. Nah, itu namanya sholat wala nawa wala sholat. Ya. Sholat beda sama niat, niat beda sama sholat. Cuman itu tuh sholat yang antik. Ya. Iya. Kalau masih dapat 1 rakaat, terusin 1 rakaat. Nambah 1? Enggak, nambah 3, karena masih ketemu rakaatnya imam. Tapi kalau sudah nggak ketemu rakaatnya imam, maka nerusinya sholat padahal niatnya sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab.